warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul kembali. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan hingga saat ini. Yang saya hormati Ustadz Moh Idrus sebagai Ustadz pembimbing kami, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan dulu. Saya Adi Ismi Raipaku Bangun sebagai pemandu atau moderator. Dan saudara kami, Rifki Firdaus sebagai pemakalah. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia pada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Teman-teman sekalian, sebelum saya menyerahkan kepada pemateri, saya mau memberikan motivasi atau gambaran sedikit tentang materi ini sebelum kita masuk ke materi inti ya. Teman-teman sekalian, kenapa sih kita harus belajar sejarah? Nanti kalian bisa lihat aja di poin-poin ini. Nah, yang pertama, satu, mengenal kisah dari peristiwa. Jadi, sejarah sering dinilai hanya sebagai ilmu hafalan semata. Padahal nilainya itu lebih dari itu. Ada cerita-cerita di balik peristiwa masa lalu. Jadi melalui cerita tersebut kita bisa menjadi lebih tahu latar belakang atau asal mula peristiwa itu terjadi. Kemudian yang nomor 2, mengandung nilai. Jadi kita harus belajar sejarah searah untuk meneladani nilai-nilai dari kisah kepahlawanan maupun cerita-cerita sejarah yang berubah tragedi. Hal ini dalam rangka untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, misalnya persatuan, toleransi di tengah perbedaan, nasionalisme, dan nilai luhur lainnya. Ya, nomor 3, memberikan pengalaman dan masa depan lebih baik. Jadi sejarah memberikan pengetahuan baru mengenai apa yang sudah terjadi. Jika ada hal-hal buruk yang sudah terjadi di masa lalu, terjadi lagi di masa datang, kita bisa menghindari dan mengatasinya. Nomor 4, mengenang jasa pahlawan. Seseorang yang belajar sejarah, dia akan senantiasa menghormati, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu juga tidak begitu saja melupakan orang-orang yang sudah berjuang untuk kebaikan kita saat ini. Yang terakhir, sejarah sebagai pelajaran. Perlu kita ketahui bahwa sejarah adalah sebagai pelajaran. Manusia memiliki akal dan pikiran sehingga mampu mengambil pelajaran-pelajaran dari pengalaman baik itu dalam keberhasilan maupun kegagalan dari generasi sebelumnya. Ya, mungkin itu saja sedikit wawasan sebelum kita masuk ke materi inti. Jadi langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk membahas makalah tersebut. Kepada saudari Rifki, waktu dan tempat dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ismi selaku pengatur acara dalam pertemuan kali ini, presentasi kali ini, kita sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan tema ini. Baik kawan-kawan sekalian, kajian sejarah Pancasila dalam masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Mempersingkat waktu saja, saya masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu kajian sejarah Pancasila dalam masa Orde Lama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kajian tersebut, kita harus memahami dulu apa sih penyebabnya Orde Lama tersebut terjadi. Nah, latar belakangnya teman-teman sekalian, berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dilaksanakan pemilu yang pertama pada 1955. Jadi pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante yang akan mengemban tugas membuat konstitusi atau undang-undang dasar, dan DPR yang akan berperan sebagai parlemen. Jadi pada tahun 1956, Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat UUD yang definitif sebagai pengganti UUDS 1950. Sebenarnya telah banyak pasal-pasal, namun sidang menjadi berlarut-larut ketika pembicaraan memasuki kawasan dasar negara. Nah, jadi sebagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian yang lain tetap menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi atas dasar kebuntuan ini, jadi hal tersebut menjadi buntu. Maka mencoba hal yang lain, diselesaikan misalkan lewat voting pada waktu itu. Tetapi selalu gagal, masih tetap gagal dalam hal kebuntuan. Akibatnya, kawan-kawan sekalian, banyak anggota konstituante yang menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang. Jadi keadaan ini memprihatinkan Soekarno sebagai kepala negara. Akhirnya, kawan-kawan sekalian, pada tanggal 5 Juli atau bertepatannya dengan hari Minggu pukul 5 sore, tanggal 5 Juli 1959, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Adapun isi dekret tersebut saya bisa bacakan. Pertama, dibubarkannya konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali UUD 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya UUDS 1950. Dan yang keempat, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Maka atas kejadian ini masuklah ke masa Orde Lama. Nah, kawan-kawanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, atas kejadian tersebut, jadi Orde Lama itu yaitu dimulai pada tahun 1959. Kan bisa lihat di PowerPoint-nya. 1959 dengan latar belakang yang tadi saya sebutkan dan berakhir pada tahun 1966. Maaf, Saudara Ajam, yang tadi yang masa Orde Lama PowerPoint-nya bisa. Nah, yang ini. Yang ditandai dengan dikeluarkan dekret presiden yang tadi ya, tanggal 5 Juli 1959. Jadi masa Orde Lama merupakan masa kekuasaan Presiden Soekarno dan Pancasila pada masa ini mengalami ideologisasi.
Jadi seperti itu. Dan masa ini disebut dengan demokrasi terpimpin. Mengapa demikian? Karena demokrasi terpimpin ini seluruh keputusan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Sedangkan pada saat itu pemimpin negara tersebut adalah Presiden Soekarno dan wakilnya Hatta. Jadi udah dipahami ya kawan-kawan. Jadi latar belakang Orde Lama tersebut tadi sudah dijelaskan, dan mengapa demokrasi terpimpin dan mengapa masa ini disebut dengan demokrasi terpimpin. Tadi latar belakangnya sudah disebutkan, dan pada masa ini banyak berpenyimpangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Banyak ya penyimpangannya. Bisa dilihat oleh kawan-kawan di PowerPoint-nya. Yang pertama adalah Presiden. PowerPoint-nya di mana ya? Gimana? Di mana ya PowerPoint-nya? Ini di Google Meet-nya Muhammad Azam. Jadi yang pertama, kawan-kawan sekalian, penyimpangan Pancasila di masa ini adalah Presiden Soekarno diangkat jadi presiden seumur hidup. Jadi Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup melalui TAP nomor 3 MPRAS 1960. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida, artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi Ketua MPRS, Ketua DPR, dan Ketua DPA yang pada waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya, sehingga mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik yang mendekati maupun yang menjauhi Presiden. Yang kedua, kawan-kawanku sekalian, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Sedangkan yang ketiga, saya singkat saja, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi itu beberapa penyimpangan pada masa Orde Lama. Adapun pada masa ini, yaitu masa Orde Lama, ada 3 pemberontakan. Jadi ada 3 pemberontakan. 3 pemberontakan tersebut yaitu yang pertama pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso. Ini saya bagi. Sedangkan yang kedua adalah gerakan 30 SPKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Mengapa hal ini terjadi? Karena DN Aidit atau PKI pada masa itu sangat dekat dengan Soekarno. Ya. Maka gerakan tersebut dilakukan oleh DN Aidit untuk menumbangkan Pancasila. Dan yang ketiga adalah pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukarmaji Mardian Kartosuwirjo. Jadi adapun kawan-kawan sekalian, selain hal itu, pada masa ini juga ada tekanan dari pihak pemerintah Orde Lama, yaitu ketika Soekarno berkuasa Pancasila pernah diperas menjadi Trisila, yaitu ketuhanan, kebangsaan, dan gotong royong. Kemudian pernah juga menjadi Ekasila, gotong royong. Dan ditampilkan dalam Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Ajaran ini bernuansa sekularisme ekstrim yang tidak mentoleransikan agama dan
orang yang beragama. Dalam hal ini, kawan-kawan sekalian, atas beberapa kejadian tersebut yang telah saya sebutkan, oke lah, Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional, dan persatukan bangsa Indonesia. Namun, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut, yaitu identitas Pancasila dan UUD 1945. Jadi saya simpulkan lagi beberapa peristiwa yang terjadi di Orde Lama. Yang pertama ya pemberontakan PKI pada tahun 1948 yang dipimpin Musso. Terus demokrasi terpimpin. Yang ketiga pelaksanaan UUD sementara 1950. Yang keempat Masako. Dan pemberontakan PKI yang dipimpin oleh DN Aidit atau Gerakan 30 SPKI. Oleh karena itu, untuk menghindari pemberontakan yang menginginkan pergantian Pancasila, perlu dipahami bahwa pertama, Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat Indonesia. Jadi tetap kawan-kawan sekalian, pada masa itu Pancasila tidak bisa ditumbangkan karena sudah berakar pada keyakinan masyarakat Indonesia. Baik, yang kedua adalah slide yang selanjutnya, kawan-kawan. Kajian sejarah Pancasila pada masa Orde Baru. Yang ini. Sebelum memasuki pembahasan ini juga perlu kita pahami bahwa peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI, gerakan inilah yang menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Jadi peralihan kekuasaan itu diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yang di kemudian hari terkenal dengan nama Super Semar. Jadi surat perintah 11 Maret. Ini uniknya dalam kejadian ini unik. Surat ini intinya berisi perintah Presiden kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Jadi surat ini berisi tentang mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Super Semar ini dibuat di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat ya, dan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan sekalian, Super Semar ini juga menjadi kontroversi di belakang ini. Jadi diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Soeharto, kemudian dikuatkan dengan ini oleh Letnan Soeharto ya, dikuatkan dengan saya bisa sebutkan ininya TAP nomor 9 MPRS 1966 pada tanggal 21 Juni 1966. Dengan demikian, atas ketetapan ini, status Super Semar menjadi berubah. Yang mula-mulanya hanya sebuah surat perintah Presiden, kemudian menjadi ketetapan MPRS. Jadi yang memerintah bukan Presiden Soekarno lagi, tapi yang memerintah yaitu MPRS. Hal ini merupakan, jadi atas dasar ini, atas kejadian ini, Soeharto, jadi pada bulan berikutnya kawan-kawan sekalian, yaitu tepatnya 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan TAP. Jadi atas dasar kejadian ini ya, TAP-nya yaitu nomor 18 MPRS 1966 yang isinya mencabut TAP, yaitu tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Jadi sejak saat itulah Soekarno bukan lagi berstatus sebagai presiden seumur hidup. Maka dengan berbagai kejadian yang saya tidak bisa jelaskan, menyikat waktu, bertumbanglah Presiden Soekarno dan Soeharto menjadi presiden pada waktu itu dengan beberapa kejadian ya. Maka masuklah kepada masa Orde Baru. Jadi masa Orde Baru ini yaitu sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia.
Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1668. Nah, saya singkat saja kawan-kawan. Ketika awal Orde Baru, Presiden Soeharto harus mengatasi kekacauan yang ada di Indonesia. Jadi Soeharto melakukan beberapa upaya pemulihan. Sebenarnya banyak yang Soeharto di Soeharto melakukan pemulihannya itu banyak, tapi saya ambil salah satunya. Salah satunya adalah Pancasila dijadikan satu-satunya asas bagi orang sospol. Nah, atas kejadian tersebut banyak pro dan kontra atas akhirnya kedua undang-undang itu. Namun dengan kekuasaan rezim Soeharto yang makin kokoh sehingga tidak ada yang berani menentang. Kita bisa ini ya kawan-kawan sekalian atas ketetapan tersebut bahwa Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, yang mana pada waktu itu semua organisasi atau semua masyarakat harus berlandaskan terhadap Pancasila. Kalau kita mendengar dari cerita orang tua kita ya, seperti banyak penceramah-penceramah yang terlalu menggembar-gemborkan agama ditangkap, atau para preman yang ditangkap ya, atau begitu pula dengan organisasi-organisasi yang tidak patuh terhadap Pancasila dibubarkan, dan hal yang lain hal yang lainnya gitu banyak. Maka ini penyimpangan Pancasila di masa ini. Selain itu juga banyak penyimpangan yang Soekarno buat. Contohnya, kawan-kawan sekalian, tentang pemilihan presiden. Dulu saya di Mualimin atau di SMA pernah mendengar guru saya berbicara bahwa jadi unik pas pemilihan presiden waktu Soekarno menjabat. Jadi ada tiga partai ya, PPP, Golkar, dan yang satu lagi saya lupa. Jadi sebagai syaratnya, ini gak tahu benar atau salahnya ya, Ustadz bisa mengoreksi saya, bahwa syaratnya adalah yang mencalonkan presiden itu yang pernah menjadi presiden. Jadi yang belum pernah menjadi presiden tidak boleh maju sebagai presiden. Atau juga teman bisa lihat di Google ya, ada cerita mahasiswa UI yang mencalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Mereka ini mencalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, tapi mereka ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Nah, menurut saya tindakan seperti ini, dan masih banyak lagi ya kesimpangan yang berbenturan dengan Pancasila pada zaman Soeharto ini atau zaman Orde Baru ini. Baik, yang selanjutnya, yang kedua, selama menjalankan pemerintahannya, beberapa masalah juga ditimbul dan memicu demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13 sampai 14 Mei tahun 1998. Di antaranya adalah maraknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, hak menyatakan pendapat yang dibatasi, dan peran ganda dwi fungsi ABRI. Nah, jadi itu kan sekalian berbagai kejadian, tentunya dasar-dasar Pancasila atau penyimpangan Pancasila di masa Orde Lama dan Orde Baru. Mungkin untuk pembahasan reformasi bisa diserahkan kepada Saudari Ismi. Iya, baik. Yang terakhir, kajian sejarah Pancasila masa reformasi.
Kajian sejarah Pancasila pada masa reformasi adalah suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Kemudian penerapan yang kedua, penerapan sila-sila yang ada dalam Pancasila pada era reformasi bisa dikatakan belum maksimal. Hal ini diindikasikan kepada masyarakat Indonesia masih banyak terdapat ketimpangan-ketimpangan yang terdiri dari berbagai aspek, yakni ekonomi, sosial, hukum, agama, dan budaya. Di era reformasi atau pasca Soeharto dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Kenapa reformasi ini terjadi? Karena akibat terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Baru dan Orde Lama, yaitu berupa ketidaksesuaian atau ketidakcocokan kebijakan maupun hukum. Ini gerakan reformasi ini dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik lagi dalam segala aspek kehidupan, yakni tatanan politik, ekonomi Indonesia, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, itulah materi diskusi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya, silahkan. Bukan hanya bertanya, mungkin ada yang mengoreksi dari penyampaian kita, ada yang salah atau gimana. Maka kami menerima kritikan dari teman-teman. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Ya, kalau gitu kalau nggak ada yang masuk ya saya masuk ya. Oh iya, Arwar. Nah, ini karena bicara dari sejarahnya ya Pancasila ya. Karena saya tahu Pancasila ini kan ada beberapa tahapan ya. Yang pertama dari apa namanya tahun 18 Agustus ya, konsep perumusan Pancasila ya. Nah terus yang keduanya itu dari Piagam Jakarta sampai pembukaan 18 Agustus sampai Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai Mukadimah Undang-Undang 1950 15 Agustus 1950. Terus kemudian sampai ke dekret presiden atau yang kita kenal apa namanya? Ya, dekret 5 Juli ya. Yang Presiden Soekarno itu. Nah, kalau saya minta penjelasannya
dari masing-masing rumusan itu apakah ada perbedaan dari Piagam Jakarta sampai ke dekret itu? Artinya kan ada 4 tahapan ya, 5 tahapan kalau nggak salah. Nah, yang satu itu kan dari Piagam Jakarta, di sana ada ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemiluknya. Kemudian 18 Agustus berubah lagi. Nah, ini yang menjadikan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian muka di konstitusi kayaknya gimana atau dan seterusnya itu ada perbedaan apa namanya sila-silanya atau gimana tuh? Sampai kembali ke dekret Presiden 5 Juni 1999. Bisa dipahami nggak? Ya, baik. Ya, bisa dipahami. Baik, Buka hari Medan. Baik, Saudara Arwan, perlu kita ketahui saja, mungkin pembahasan tersebut sudah dibahas ya pada minggu kemarin oleh Ustadz, karena kami di sini bertugas untuk mengkaji Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Jadi yang kami sampaikan hanya itu saja, dan tentunya kami ada persiapan dan mengetahui hal tersebut hanya pada masa itu saja. Mungkin yang Saudara Arwan tanyakan itu sebenarnya sudah dibahas pada minggu kemarin ya oleh Ustadz Idrus. Mungkin saya tidak bisa menjawabnya sekarang karena beda topik atau pembahasan. Baik, ini itu. Ya, baik. Karena waktu juga, saya ini aja ya, artinya saya ambil arahnya dulu, nanti berikutnya, kalau misalkan masih ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Dan kita juga sepakati bahwa kita selesaikan dulu ya perkuliahannya ya, karena tadi juga kita terlambat, setelah selesai baru nanti kita melaksanakan sholat zuhur. Yang pertama, kajian Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, ya. Lalu di sini ada periodisasi kondisi Pancasila dari kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Ini kaitannya dengan 4 aspek, ya. Kaitannya dengan 4 hal, baik dimulai dari kemerdekaan sampai reformasi. Ini kaitannya dengan 4 hal. Yang pertama itu adalah rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila ini diawali dari 29 Mei ya 1945, di mana disampaikan oleh Muhammad Yamin sebagai sebuah usulan dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila walaupun belum disebut sebagai Pancasila. Ini masih berkaitan dengan rumusan. Lalu yang berikutnya, Supomo tanggal 31 Mei juga memberikan rumusan. Tanggal 1 Juni Soekarno juga memberikan rumusan. Lalu berikutnya 22 Juni itu juga Panitia 9 memberikan rumusan. Dan final rumusan Pancasila itu adanya di tanggal 18 Agustus 1945. Dan rumusan ini itu sampai sekarang. Jadi kalau boleh dibilang pada aspek pertama dari sisi rumusan, sejak dari 18 Agustus 1945 sampai hari ini tidak ada perubahan. Ya, walaupun ada dinamika-dinamika, ada wacana-wacana seperti kemarin, lalu Pancasila dijadikan Ekasila, lalu Trisila, Trasila, lalu Ekasila, tapi sampai hari ini tetap Pancasila dan bunyinya tetap sebagaimana yang disahkan di 18 Agustus 1945. Nah, lalu yang kedua, ya, yang pertama rumusan, lalu yang kedua itu eksistensi Pancasila. Eksistensi Pancasila secara formal itu dimulai dari 18 Agustus 1945 setelah disahkan di dalam pembukaan UUD 45 oleh PPKI, di mana 5 rumusan tersebut dinyatakan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, eksistensinya ini itu sempat, ya, eksistensi Pancasila ini sempat terjadi terjadi ancaman-ancaman juga gitu. Misalkan pada 27 Desember 1945 ya
diadakan konferensi meja bundar. Lalu dari konferensi meja bundar ini disetujui Indonesia tidak lagi menjadi negara kesatuan tetapi menjadi Republik Indonesia Serikat. Jadi menjadi negara federal yang tentu saja ini menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk di dalamnya Pancasila. Jadi boleh dibilang dengan munculnya RIS ini eksistensi Pancasila ini tergeser. Lalu yang berikutnya tahun 1950 itu ada mosi integral Indonesia kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi dengan kembalinya sebagai negara kesatuan ada UUD 1950. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada pembukaan, yang di dalam pembukaan itu ada Pancasila, itu digantikan dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Itu artinya pada tahun 1950 itu juga Pancasila sempat hilang gitu di sana secara eksistensi. Kenapa? Karena tidak lagi menggunakan 1945 tapi UUD 1950. Nah, pada tanggal 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan dekret yang salah satu isi dekretnya tanggal 5 Juli 1959 itu adalah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Jadi UUD 1950 itu tidak berlaku lagi, kembali lagi ke Undang-Undang 1945. Itu artinya pembukaannya juga yang di dalamnya ada Pancasila di alinea keempat itu juga berlaku lagi secara eksistensi. Maka dapat dikatakan bahwa semenjak 1949 sampai 1959 itu Pancasila sempat menghilang gitu. Walaupun tidak secara tidak secara terbuka dikatakan bahwa Pancasila lalu tidak digunakan, tapi secara formal itu menghilang. Semenjak dari 1959 ya 5 Juli 1959 dengan adanya dekret itu mengembalikan UUD 45 sampai hari ini ya 2020 itu eksistensi Pancasila itu tidak pernah tergantikan lagi. Walaupun sempat ada beberapa kali ancaman seperti G30 SPKI dan sebagainya. Tetapi kenyataannya itu tidak pernah tergeser. Itu dari sisi eksistensi. Sebentar ya, di sini sedang azan. Baik, saya lanjutkan. Itu tadi dari sisi eksistensi. Lalu yang berikutnya adalah penafsiran. Penafsiran tentang Pancasila ini sangat berasa ketika di masa Orde Baru, di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Di masa Orde Lama, Pancasila ini ditafsirkan oleh penguasa, lalu mereka gunakan penafsiran itu untuk lalu membredel lawan-lawan politiknya gitu, sehingga dengan alasan Pancasila Masyumi dibubarkan, dengan alasan Pancasila dilakukan langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ketika itu. Dan bukan hanya Orde Baru, Orde Lama pun juga demikian. Orde Lama juga menafsirkan Pancasila sesuai dengan versinya, sehingga Orde Lama juga dengan penafsirannya membredel juga lawan-lawan politiknya gitu, sehingga sistem partai yang hanya dijadikan 3 partai saja, lalu kekuatan Islam terutama juga dikerdilkan dengan alasan Pancasila yang ini ada pada tataran penafsiran. Beberapa tokoh-tokoh itu di penjara. Dulu ketika ada asas tunggal, beberapa ormas dibubarkan, beberapa tokoh-tokoh dengan penafsiran Pancasila mereka oleh dipenjarakan. Termasuk juga pada masa reformasi sampai saat ini juga sama. Gitu.
HTI dibubarkan, lalu juga beberapa orang-orang yang juga ditangkap dengan apa namanya, dengan pertimbangan bahwa tidak sejalan dengan Pancasila, yang sebenarnya sejalan atau tidak itu bukan dengan Pancasilanya tapi penafsirannya. Dan yang keempat itu adalah penerapan. Nah, penerapan Pancasila ini kaitannya juga dengan penafsiran. Jadi baik Orde Baru, baik Orde Lama, Orde Baru maupun Reformasi, ini mereka punya cara sendiri untuk menerapkan Pancasila sesuai dengan penafsiran mereka. Soekarno memaknai Pancasila dengan demokrasi terpimpin, memaknai Pancasila dengan Nasakom, memaknai Pancasila dengan juga apa namanya, memberedel kekuatan-kekuatan yang lain, sehingga ketika misalkan kita melihat ada beberapa kali pemberontakan itu pada dasarnya adalah kekecewaan beberapa kalangan tertentu yang merasa bahwa Soekarno ini tidak sesuai dengan semangat Pancasila. Di masa Soeharto juga sama seperti itu, penerapan Pancasila dilakukan dengan memperedel lawan-lawan politiknya, dan sekarang di Orde Reformasi juga sama, ini yang dilakukan. Maka yang 4 poin itu yang saya rasa perlu menjadi titik poin Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama adalah rumusan, penyelenggaraan sudah saya sampaikan, eksistensi itu juga sudah saya sampaikan, penafsiran sudah saya sampaikan, dan penerapan juga saya sudah sampaikan. Jadi ini sebagai apa namanya, tambahan dan sebagai materi untuk antum semuanya pada kajian untuk Pancasila ditinjau dari sisi sejarah bangsa. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai materi, sebagai tambahan dari makalah yang tadi sudah disampaikan, karena di dalam isi makalahnya itu sudah cukup bagus menyampaikan hal-hal detail. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau dicukupkan? Ini Silakan. saya Ustaz, ini dari masalah rumusan Pancasila ya Ustaz. Ya. Nah, yang tadi Ustaz paparkan kan ada satu penghilangan di sana, dalam artian bahwa yang dari mukadimah undang-undang, dari tahapan yang tadi saya sebutkan satu persatunya ya. Dari Undang-Undang Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Rika 27 Desember 1949. Sekarang kan nggak disebut sebagai Pancasila ya Ustaz ya, kalau menurut versi Ustaznya ya. Tapi dalam versi lain ini disebut sebagai apa namanya, rumusan Pancasila, tapi tidak lagi keasliannya seperti di 18 Agustus itu. Nah, ini yang kemudian saya tanyakan tadi. Nah, terus yang kemudian larinya ke konsep tentang masalah penerapan sistem pemerintahan. Ini kan ada beberapa versi juga yang perlu patut dipertanyakan ya Ustaz ya. Nah, di masa Orde Lama itu kan kita kenal dengan demokrasi terpimpin, dengan nasa apa yang keselempatnya itu ya, dengan dalam sila keempat, apa namanya, permusyawaratan itu. Terus yang kemudian di Orde Baru menggunakan nggak lagi pakai itu, tapi menggunakan demokrasi Pancasila, dalam artian menyelenggarakan sistem pemerintahan. Nah, yang kemudian yang jadi persoalannya sekarang era reformasi. Kira-kira demokrasi reformasi sekarang itu apakah menggunakan Pancasila atau sistem apa? Yang kemudian kalau kita, makanya yang kemarin menjadi persoalannya, kalau kita lihat demokrasi yang di sekarang itu ya agak jauh daripada nuansa-nuansa keadaban itu, ataupun dari saat ketuhanan sampai ke keadilan itu enggak, yang kelima itu enggak ada nuansanya di sana kalau versi saya gitu Ustaz. Makanya saya katakan tadi. Nah, ini apakah demokrasi yang di sistem pemerintah sekarang itu apakah demokrasi yang dijiwai Pancasila atau gimana gitu? Apakah ada kesambungannya atau gitu? Kalau misalkan dalam setiap orde itu kan ada tuh, masing-masing ada libatannya dengan Pancasila, tapi sekarang ya itu yang tadi saya sampaikan bahwa Pancasila dari sisi sejarah juga perlu dilihat dari sisi penafsiran dan penerapan, yang masing-masing periode ini punya ciri khas tersendiri. Jadi Soekarno punya penafsiran dan penerapan, Soeharto juga sama, dan apapun yang dilakukan oleh mereka sebenarnya itu penafsiran gitu, penafsiran saja. Jadi mengatasnamakan Pancasila. Kalau ditanyakan untuk yang periode sekarang itu kan boleh dikatakan dan mereka juga menyampaikan bahwa mereka adalah penerus dari Soekarno. PDI Perjuangan itu adalah turunan dari PNI pada masa Soekarno. PDI Perjuangan itu semangatnya adalah semangat ya doktrin-doktrin Soekarno, sehingga apa yang dilakukan pemerintahan sekarang ya mirip gitu dengan Soekarno yang agak dekat dengan komunis. Kelihatan pemerintahan sekarang juga
juga agak ke arah sana. Hanya saja pemerintahan ini karena memang punya kekuasaan, mereka punya kuasa untuk membingkai gitu, membungkus atas nama Pancasila gitu. Sehingga untuk eksistensi Pancasila ini memang perlu juga ditopang dengan kekuasaan. Gitu. Sehingga mereka yang punya kekuasaan, mereka menafsirkan Pancasila seperti itu ya memang saatnya mereka gitu. Walaupun dari sisi yang lain kita bisa mengkritisi bahwa Pancasila itu nggak seperti itu. Jadi sama seperti Al-Quran gitu misalkan, setiap mufasir itu punya metode, punya pendekatan penafsiran masing-masing. Nah setiap penguasa juga sama gitu, punya corak, punya pendekatan. Ada yang walaupun mereka menyebutnya demokrasi Pancasila, pada akhirnya juga kan tetap kelihatan apakah dia dekat ke komunis atau dia dekat ke liberal. Jadi ruang masih tetap terbuka untuk memberikan kritik-kritik itu. Tapi sekali lagi untuk masalah penerapan ini kaitannya dengan kekuasaan. Gitu. Jadi kalau berkuasa ya dia penerapannya bisa langsung. Dan yang sekarang itu lebih cenderung ke arah sana ya, lebih cenderung model-model Orde Lama yang agak dekat dengan dengan komunis. Lalu juga cara membredel kekuatan Islam juga kan mirip sekali. Lalu juga ada ide-ide tentang Trisila sama Ekasila. Itu kan juga bukan wacana baru sebenarnya. Itu sudah disampaikan Soekarno ketika tanggal 1 Juni dulu itu sudah disampaikan. Nah, sekarang diungkap lagi walaupun secara prinsip kalau dijadikan Ekasila kan bukan Pancasila lagi. Gitu. Oke. Ada lagi? Tadi kenapa saya masuk kok agak susah? Padahal dari setengah 10.30 itu saya udah ini. Oh gitu. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi nanti kita sambil berjalan. Jadi yang kelompok 1 dan kelompok 2 ya pekan lalu sama pekan sekarang itu sebenarnya bersambung gitu, satu kesatuan. Pancasila ditinjau dari kajian. Poin pentingnya 4 yang tadi ya. Poin 4 ini mau dikaji lagi silahkan. Aspeknya 4 tadi. Yang pertama rumusan. Rumusan itu sudah final 18 Agustus 45. Lalu eksistensi ini diawali dari 18 Agustus, tapi dari tahun 49 ya, 27 Desember 49 dengan KMB, sampai 5 Juli 59 itu Pancasila itu sempat hilang dengan Indonesia menjadi Republik Indonesia Syarikat dan juga dengan UUD 1950. Nah, setelah 59 sampai hari ini eksistensi Pancasila itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah berikutnya adalah penafsiran dan penerapan, yang ini tergantung dari corak, cara pandang, kecenderungan masing-masing penguasa, yang siapapun penguasanya, mereka selalu mengatasnamakan bahwa ini adalah Pancasila yang benar. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai, tapi mereka punya kekuasaan, ya mereka punya power gitu, punya kekuatan untuk menafsirkan Pancasila sesuai dengan pola pikir mereka gitu. Sehingga siapapun ketika berbicara masalah Pancasila kan nggak ada yang memungkiri gitu, tapi ketika Pancasila dalam penerapan berbangsa dan bernegara, berormas, bermasyarakat, masing-masing pasti punya cara pandang sendiri. Tapi Ustadz tadi gimana Ustadz? Maksudnya ada argumentasinya yang persoalan tadi yang dari Mukadimah Konstitusi RI itu sampai Mukadimah Undang-Undang UUD Dasar 1950 itu apakah nggak bisa diklaim Pancasila itu dengan alasan apa itu Ustadz? Kemudian kan ada referensi juga dari Saifuddin Ansori bahwa itu bagian daripada rumus Pancasila dalam proses sejarah Indonesia kayak gitu Ustadz. Ya kan begini, rumusan Pancasila itu kan ada di pembukaan 45. Di 50 sekarang ada nggak rumusan Pancasila itu di pembukaan 50? Ada Ustadz. Di sana ada kiprahnya manusia kemanusiaan.
ini adalah rumusan seperti 18 Agustus 45. Bukan seperti Soekarno, bukan Yamin, bukan Supomo, bukan juga yang Panitia 9. Sama persis nggak? Gimana, Ustaz? Ya, Ustaz. Kalau sama persis nggak rumusannya dengan yang 18 Agustus 45? Iya, iya. Tapi di sana Hah? itu nggak selengkap. Ya, ada. Ya, Tapi nggak berarti selengkap seperti di 18 Agustus itu sama 22 Juni. ya. Jadi yang dimaksud dengan eksistensi itu adalah kerangka utuh, ya. Kerangka utuh ada 5 sila dan redaksinya sama persis dengan, maka ketika misalkan ada perubahan redaksi satu kata saja, itu artinya ada eksistensinya ya tidak sedang tidak ada eksistensinya, ya. Karena ketika 5 Juli 59 itu kan kembali lagi. Jadi kembali lagi ke 18 Agustus 45. Nah, kalau saya pribadi menganggap seperti itu gitu, sehingga Pancasila itu sempat hilang gitu di 49 sampai 59. 10 tahun lah Pancasila itu sempat hilang secara eksistensi. Dan kembali lagi itu 59. Itu bisa dibantah kalau misalkan Pancasila yang seperti di pembukaan 45 itu sama persis yang di pembukaan RIS 50. Tapi kalau misalkan ada perubahan satu kata saja, berarti kan ada yang berubah di sana, gitu. Karena kita berbicara Pancasila secara utuh. Karena ini dasar negara, dia bukan hanya sekedar nama, tapi substansi di dalam, maka itu juga yang dimaksud. Jadi walaupun namanya Pancasila, tapi ada pengurangan sila, gitu, atau misalkan ada satu kata yang hilang, itu berarti sudah beda dengan Pancasila di 18 Agustus 45. Kalau misalkan memang ada argumentasi yang lain, nggak apa-apa, ini kan diskusi gitu ya, dan bisa jadi nanti kita akan ada perubahan paradigma dari sisi eksistensi. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau ada argumentasi ya, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Pancasila itu tidak pernah hilang. Nah, untuk sementara berdasarkan bacaan saya, ini sempat hilang selama 10 tahun gitu, dari 49 sampai 59 itu sempat hilang. 59 baru balik lagi dengan adanya dekret presiden. Ada nggak argumentasi antum gitu atau dari bacaan? Iya, kalau yang saya sih cumanya mungkin karena satu referensi aja ya, Ustaz, ya. Lebih contohnya ke teori apa namanya, Endah Sabda Ansori. Di sana menjelaskan rumusan Pancasila dalam sejarah Indonesia itu ya dirumuskan dari sana. Dari 22 Juni itu, terus yang kemudian 18 Juli itu. Terus yang kemudian yang tadi saya sebutkan tadi 28 Agustus 49 sampai 50. Kayak 29 ya. Kayak gitu, Ustaz. Mereka di sana sebutkan sebagai rumusan Pancasila. Cuma yang kemudian tidak khas lagi seperti awalnya ya. Yang kemudian sampai di dekret 5 Juli itu baru di sana ada kembalikan lagi ke aslinya seperti 18 Agustus kayak gitu. Tapi versi nasab dalam serunya, Ustaz, kayak gitu. Ya berarti kan sebenarnya ini persoalannya adalah persoalan kesimpulan ya. Jadi kalau versi Isa Ansori ya. Iya, Ustaz. Versi Isa Ansori walaupun ada perubahan dalam redaksi itu tetap menjiwai Pancasila gitu. Iya, betul. Ya hanya saja kalau kita berbicara tentang eksistensi itu kan berarti keberadaan itu wujud, kaitannya dengan hal konkret selain nama tapi juga apa yang ada di dalamnya. Jadi yang dimaksud Pancasila di sini adalah yang 18 gitu, bukan yang Supomo, bukan Yamin, bukan yang Piagam Jakarta, tapi yang 18. Sempat hilang di 49 sampai 59 dengan adanya RIS dan juga ada UUD 50, kembali lagi di 59 secara eksistensi. Walaupun tidak menutup kemungkinan RIS dan UUD 50 itu menjiwai Pancasila di 18 Agustus, tapi secara eksistensi bukan, karena bunyinya beda kan, ya bunyinya beda yang tertuang di situ. Oke, ada lagi? Kayaknya cukup, Ustaz. Cukup ya, baik. Tolong ketua kelasnya siapa? Masih ada nggak? Jangan-jangan udah. Tolong dibantu ingatkan ya teman-temannya pekan depan. Ini enak nih kuliah begini. Antum ada yang bikin makalah, ada yang diskusi, lalu juga nanti saya tambahkan penjelasannya.
jangan lupa besok untuk untuk pemakalah. Mungkin setelah 6 kali pertemuan kita sudah akan UTS, dan UTS itu nanti ya yang ditanyakan ya apa yang saya jelaskan, ya apa yang saya jelaskan, dan juga apa yang disampaikan oleh teman-teman di dalam makalah. Maka makalahnya dibaca, penjelasannya juga diikuti, insya Allah bisa mengikuti perkuliahan dengan baik secara keseluruhan. Ya baik, jika tidak ada itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga mungkin minta tolong untuk pekan depan, lumayan ini 30 menit hilang. Jadi kalau misalkan sudah agak terlambat, ya sekitar setengah jam lah gabung, nggak di-invite, ini ganti link baru bisa masuk. Yang mudah-mudahan ya tidak terpotong lagi seperti yang sekarang, sehingga kita juga bisa diskusi lebih maksimal lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.